Apa kabar adek? Alhamdulillah baik teh. Gimana kabarnya adek sama sekeluarga di rumah? Alhamdulillah pada sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Nah di sini apakah tempat duduk adek sudah nyaman? Harus bergeser? Sudah teh. Oh, sudah. Nah lalu apakah adek sudah siap untuk mengikuti kembali sesi konseling yang kedua ini? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, saya izin kembali ya terlebih dahulu. Saya izin merekam kembali sesi konseling kali ini dan membawa catatan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan untuk saya nantinya gitu. Apakah diperbolehkan? Nah, ya baik, terima kasih. Ya diperbolehkan teh. Nah, ya. Saya perkenalkan lagi ya, takutnya lupa mungkin ya, sudah kelihatan di rename di Zoom. Saya akan memperkenalkan kembali, saya Rulisian Abdiantari dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program bimbingan dan konseling, Prodi. Nah, di sini kita langsung saja ya ke dalam sesi konselingnya. Dari sesi 1 yang kemarin, apakah sudah ada perubahan gitu? Apakah sudah ada perubahan dari semenjak sesi yang ke-1? Kalau dari sesi pertama tuh masih tetap bingung teh. Tapi saya sudah mulai mencari-cari gitu jurusan yang menurut saya suka tapi belum ada gitu, belum ada yang sering banget. Iya, baik. Jadi masih bingung, masih memikirkan gitu ya, mau jurusan guru yang seperti apa nantinya gitu. Nah, di sini saya akan membantu Ade untuk mencari referensi dari internet. Tapi di sini saya akan memberikan tidak semua, maksudnya tidak hanya guru, tetapi saya memberikan jurusan intinya ke pendidikan gitu. Tidak selalu guru mungkin seperti itu ya. Nah, apakah Ade sudah mencari referensi juga dan ataupun bertanya kepada orang tua? Apakah sudah sebelumnya? Udah tapi ya gitu belum ada yang sering. Oh iya, baik. Nah, di sini saya akan membantu Ade ya sedikit-sedikit untuk mencari informasi agar nantinya itu Ade bisa bisa tergambarkan gitu, bisa udah dapat informasinya gitu. Bentar ya, saya izin share screen dulu. Nah, di sini itu ada jurusan pendidikan. Jadi semua pendidikan ada di sini. Tidak semua, tapi hanya beberapa saja gitu. Nah, di sini ada pendidikan guru. Nah, di sini ada kan suka sekali dengan keguruan ya. Di sini ada jurusan pendidikan guru atau pendidikan guru sekolah dasar atau bisa disebut juga PGSD. Nah, ada juga tahu kan di pendidikan guru SD ini kan mengambil mempelajari semua pelajaran materi-materi gitu, seperti matematika, ada juga kan ini suka ya IPA, IPS, agama, PKN, mungkin dan selainnya gitu. Nah, keguruan PGSD ini mencakup ilmuannya itu luas gitu kan. Nah, profesi guru SD ini memberikan peluang status PNS yang cukup besar karena kuota penerimanya itu cenderung lebih besar dibandingkan jurusan yang lainnya gitu. Mungkin jarang gitu kan
kalau jurusan SD itu jarang sekali untuk diminati seperti itu. Jadi kuota untuk masuk status PNS-nya itu besar gitu. Lalu di sini ada jurusan pendidikan guru anak usia dini atau PG PAUD. Nah, adik kan tahu adik itu bisa saja adik menyukai anak-anak kecil, sering ya berinteraksi dengan anak kecil, ini suka sekali dengan anak kecil, identik dengan anak kecil PG PAUD ini. Jadi jurusan ini menyiapkan untuk menjadi pendidik dan membimbing anak-anak sebelum mereka masuk ke SD gitu. Nah, peran seorang guru PGSD ini mampu mempengaruhi pembentukan sikap, karakter anak sebagai pondasi menuju kedewasaan karena orientasinya itu biasanya para mahasiswa PG PAUD ini memang menyukai anak-anak kecil gitu kan, penyayang, sabar, telaten, kreatif dan periang gitu. Lalu yang ketiga ada jurusan pendidikan guru luar biasa, bisa disebut juga Kak seperti SLB ya Teh, SLB ya Dek gitu. Sekolah yang berkebutuhan khusus mungkin seperti itu ya bisa disebut juga. Mereka yang memiliki kemampuan untuk merancang proses pembelajaran bagi siswa kebutuhan khusus. Mereka pun mampu berkomunikasi dengan sesuai kebutuhan siswanya gitu. Nah, di ketiga jurusan guru ini apakah ada yang berminat? Kayaknya kurang minat karena SD, PAUD dan SLB itu biasanya kan harus benar-benar sabar. Yeah. Sedangkan saya itu tingkat kesabarannya tidak sebagus itu gitu. Jadi tingkat kesabarannya masih dikit-dikit aja. Iya, jadi baik. Ya kayaknya dari ketiga jurusan itu belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok ya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada jurusan bimbingan dan konseling. Jurusan ini yang dipilih kalau Anda ingin menjadi kayak guru BK yang ada di sekolah SMP sama SMA. Nah, jurusan pendidikan bimbingan konseling ini memperoleh 2 kecakapan ilmu sekaligus, yaitu psikolog dan kependidikan. Pada ilmu psikologi ini, pendidikan BK ini belajar tentang teori psikologi, kejiwaan mental mungkin seperti itu ya, ilmu perilaku, pemahaman kepribadian dan lain sebagainya. Sementara ilmu pendidikan itu mempelajari tentang teori dan praktek dari bimbingan dan konseling dalam hal pendidikan. Seperti BKD yang ada di sekolah gitu kan, yang ada di SMP, SMA, lalu BK yang ada di keluarga juga bisa, sehingga di masyarakat juga bisa. Apakah ada tertarik untuk minat ke jurusan BK ini? Saya sukanya psikolog tentang manusia gitu. Ya psikologinya saya tertarik gitu. Nah, namun tentang sosialisasi biasanya kan harus sosialisasinya bagus ya kalau BK itu, kalau nggak salah. Nah, saya itu sosialisasinya kurang bagus, jadi agak gimana ya ke jurusan ini itu. Jadi betul. Ya masih mikir-mikir lah gitu Teh. Ya baik. Oke, ke jurusan selanjutnya ada nih. Lalu psikologi pendidikan ini, psikologi pendidikan adalah salah satu jurusan kuliah yang mempelajari tentang bagaimana manusia belajar dalam situasi pendidikan, psikolog belajar, dan psikologi sosial tentang sekolah sebagai organisasi sosial. Psikologi pendidikan ini berkaitan erat dengan ilmu psikologi. Nah, kayak tadi ini lebih rincinya ya. Jadi kan adik suka tentang psikologi, kesehatan mentalnya, mungkin ya ke jiwa-jiwanya. Jadi adik suka gitu, seperti itu. Bisa ngambil membuka praktek di tempat adik di rumah kan, kalau psikolog ini gitu. Mungkin seperti itu ya.
Oh, jadi nanti kalau psikologi pendidikan masuknya ke konseling sendiri gitu teh, atau di sekolah juga bisa nantinya jadi guru BK atau gimana? Bisa sih. Bisa ke jurusan BK-nya, ke guru BK gitu, ngambil guru BK bisa dari psikolog pendidikan juga, ataupun mengambil membuat bukan membuat ya ini praktek di rumah sendiri juga bisa gitu. Karena psikolog pendidikan ini jadi jatuhnya ke mental, jadi jarang sekali kalau misalkan psikolog ke guru BK gitu, seperti itu. Bisa ngambil psikolog ke dicantumkan, dihubungkan dengan guru BK juga bisa. Mungkin seperti itu ya Teh. Oh ya, baik Teh. Nah, selanjutnya jurusan selanjutnya itu ada kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, jurusan ini tuh mempelajari tentang perancangan, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi berbagai komponen sistem pendidikan seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan setting. Jurusan ini juga mempelajari manajemen pendidikan, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini sering berhubungan dengan teknologi pembelajaran. Nah, jadi maksudnya itu teknologi juga membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan gitu. Nah, jadi teknologi ini membantu para siswa itu untuk belajar gitu dari ya kayak Zoom, mungkin seperti itu ya, kayak Zoom, kayak aplikasi-aplikasi lain untuk membantu para siswa itu untuk belajar gitu, mungkin seperti itu ya Teh. Tapi apa sih, harus diiringi dengan kurikulumnya gitu, mungkin Teh seperti itu. Apakah Ade suka dengan jurusan ini? Minat? Mungkin tidak. Enggak Teh, enggak berminat. Oh, tidak berminat ya. Oke. Selanjutnya ada manajemen pendidikan. Jurusan ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga infrastruktur bidang pendidikan. Ilmu yang dipelajari pada jurusan ini itu lebih dibutuhkan oleh mereka yang kelak menjadi staf tata usaha dan administrasi sekolah, bahkan bisa juga kayak seperti kepala sekolah gitu. Nah, bahwa manajemen pendidikan ini lebih banyak belajar tentang kebijakan pendidikan, manajemen keuangan, pengembangan SDM, dan teknologi informasi lainnya. Nah, apakah Ade suka dengan jurusan manajemen pendidikan ini? Mungkin berkaitan dengan administrasi di sekolah, mungkin seperti itu. Bagaimana? Sepertinya enggak tertarik ke yang kayak gitunya gitu, tapi pengen ke gurunya, ke pengajarnya gitu. Iya. Ini cuman gambaran ya, takutnya ada bingung, misalkan minat nih ke ini, nggak ke gurunya aja, ke pendidikan apapun gitu, bisa saja, karena sudah ada gambaran dari sekarang, gitu, seperti itu ya. Baik, ke slide selanjutnya. Slide terakhir ini adalah ilmu perpustakaan. Jadi ilmu perpustakaan ini melibatkan banyak keahlian di bidang informasi teknologi, manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan menyimpan data-data. Jurusan ini mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan buku atau pustaka. Mahasiswa yang mengambil jurusan ini akan belajar tentang administrasi arsip, pengkatalogakan, manajemen perpustakaan, manajemen digital library, dan aplikasi teknologi pengelolaan informasi. Apakah ada yang berminat atau tidak? Tidak, mungkin sedikit-sedikit. Kurang minat kayaknya, soalnya saya juga kurang suka membaca buku gitu, sukanya yang dari internet atau baca-baca dari Google gitu. Kalau ilmu jarang itu. ke perpustakaan juga ya, Alde. Iya, jarang ke perpustakaan. Iya. Baik, sudah.
sebentar, saya stop screen dulu. Nah, tadi kan saya sudah memberikan informasi-informasi terkait jurusan pendidikan, tapi di dalamnya ada jurusan guru ya, Dek. Nah, selanjutnya nantinya ada dalam sesi selanjutnya ada gambaran lagi karena sudah diberitahu oleh saya, mungkin bisa mencari lagi karena mungkin tidak puas dengan hasil yang saya dicari gitu, dan bisa mencari informasi kepada orang lain, orang tua, mungkin internet gitu, seperti itu ya Dek. Lalu di sini saya akan bertanya kepada Ade. Nah, kemarin kan Ade itu dalam skala 6 ya Dek. Nah, di sini saya akan bertanya lagi, jika Ade itu diminta untuk memberikan rentan skala lagi, antara 1 sampai 10, di mana 1 itu adalah perasaan Ade masih bingung dengan jurusan keguruan itu. Nah, bingung, cemas, harus bagaimana, mungkin gitu kan. Nah, lalu perasaan di sekolah itu perasaannya itu ada tenang, tidak bingung lagi, nyaman dengan karena sudah memikirkan permasalahan itu dan sudah ada gitu planning dari sekarang. Mungkin dari di posisi berapakah perasaan Ade saat ini? Sebelumnya waktu sesi pertama itu kalau nggak salah saya menjawab 5 ya Teh. Iya, saya lupa, maaf. Iya, nah di sesi pertama itu saya menjawab 5, dan sekarang karena adanya informasi tambahan dari Teteh, jadinya mungkin di skala 6 atau 7, 6 mungkin Teh, karena masih bingung banget. Oh iya, masih bingung ya, karena masih permulaan mungkin ya gitu, tidak apa-apa. Nanti juga insya Allah bisa ya, kalau misalkan kita sudah menemukan, sudah benar-benar ingin tahu gitu. Karena adik kan masih kelas 2 ya, kelas 2 masih bisa gitu mencari informasi gitu. Hanya saja adik itu dari sekarang itu di planning biar nantinya adik tidak bingung gitu untuk menentukan jurusan yang diinginkan. Nah, lalu bayangkan ketika Ade memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan yang Ade inginkan gitu kan. Nah, Ade itu sedang di sebuah kelas, lalu Ade itu berdiri di depan para siswa, duduk di depan siswa menjadi guru yang Ade inginkan dan menjelaskan materi selayaknya mata pelajaran yang Ade ambil dari jurusan yang Ade pelajari. Nah, bagaimana nah, ketika Ade sudah dibayangkan seperti itu, apakah apa yang akan Ade wujudkan gitu nantinya? Apakah mengerti mungkin? Apa harus diulang kembali saya? Apakah boleh diulang Teh? Jadi maksudnya apa yang harus diwujudkannya itu? Nah, jadi gini. Nah, seperti ini ya Ade. Jadi Ade itu bayangkan gitu. Dalam pikiran Ade, bayangkan ketika Ade itu kan memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan Ade untuk menjadi guru yang diinginkan Ade itu. Nah, ketika Ade sudah membayangkan itu, apa yang akan Ade lakukan? Perasaan Ade, apa yang akan Ade lakukan? Seperti itu. Oke, mungkin perasaan saya senang karena impian saya atau cita-cita saya terwujud gitu. Saya bisa berbicara atau sharing di depan kelas, di depan para peserta didik gitu. Kemudian apa yang saya akan lakukan ya nanti saya akan dengan sungguh-sungguh akan memberikan ilmu yang telah saya dapat untuk dibagikan kepada peserta didik nantinya gitu Teh.
Nah, jadi perasaan Ade itu akan senang gitu ya, nyaman gitu kan nantinya gitu. Dan yang akan Ade lakukan itu memberikan informasi, memberikan materi yang akan Ade lakukan gitu, menjadi guru yang benar-benar Ade inginkan, mungkin seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Jadi kapan terakhir kali Ade itu memikirkan cita-cita Ade menjadi guru itu? Kapan ya teh terakhir kalinya itu? Mungkin hari ini. Ya. Oh, Ade itu terakhir memikirkannya itu sekarang gitu ya, hari ini juga. Karena mungkin sedang apa sih? Kemarin jarang-jarang mungkinnya tidak lagi terlalu memikirkan itu, jadi tidak terlalu sering memikirkan uh, memikirkan masalah cita-cita Ade, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah mengakhiri sesi kedua ini. Apakah Ade sudah cukup dengan sesi ini atau ada hal lain yang memang Ade itu masih bingung gitu, bingung dengan sesi sekarang? Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin untuk sesi sekarang gak ada ya teh yang ingin ditanyakan karena saya juga ingin berpikir lagi gitu. Butuh waktu berpikir untuk memantapkan hati saya ke jurusan yang mana nanti yang akan saya pilih. Ya, jadi di sini saya akan menyimpulkan, Ade itu dalam sesi ini masih merasa bingung, cemas dengan jurusan dan cita-cita Ade ingin menjadi guru itu, jadi guru apa. Nah, jadi apakah Ade berkenan untuk melakukan sesi selanjutnya nanti ya? Iya, teh sangat berkenan karena konseling dari teteh itu sangat membantu. Alhamdulillah sangat membantu Ade ya untuk menyelesaikan kebingungan, mungkin ya menyelesaikan kebingungan masalah. Jadi tidak mau curhat, mau ini itu ke siapa, mungkin ya tidak ada gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau misalkan kehadiran saya bisa membantu Ade untuk menyelesaikan masalah-masalah Ade yang Ade itu tidak bisa diselesaikan diselesaikan oleh sendirinya gitu. Ya, terima kasih ya Ade sudah berkenan untuk melakukan dan mengikuti gitu ya sesi konseling yang kedua ini. Mohon maaf bila kata-kata saya yang kurang dipahami dan mengerti. Saya di sini baru belajar dan sama-sama belajar gitu tentang jurusan, tentang masalah ini gitu ya. Kita sharing-sharing saja ya Dea. Ya, terima kasih ya sudah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya. Ya, teteh makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.